Halo semuanya para pejuang PPG, khususnya di teman-teman yang piloting 1 yang sudah di tahap UK PPPG. Nah, kali ini kita akan bahas tentang soal-soal ujian tulis yang berkaitan dengan SCT. Jadi, seperti yang video kemarin saya buat, di dalam ujian tulis itu ada soal PCK, ada soal SCT, dan soal uraian atau esai. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan dalami apa saja yang akan kita persiapkan di dalam menghadapi soal ujian tulis di UKP PPG. Nah, kita akan bahas di video ini tentang SCT, soal-soal yang berkaitan dengan ujian tulis UKP PPG. Di dalam soal nomor 1, ini soal SCT-nya mengenai dimensi tugas keprofesional sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Teman-teman kalau misalkan ingin tahu apa saja yang bisa dihasilkan oleh soal-soal ini sudah tertuang di UKP PPG yang sampai 8 atau 9 kompetensi lulusan PPG. Dan teman-teman tinggal bongkar aja seluruh dari dimensi ini supaya teman-teman punya perbekalan menghadapi soal UTBK-nya. Nah, di sini ada soal seperti ini teman-teman. Anda adalah seorang guru yang baru saja mengajar di sebuah sekolah. Suatu hari Anda mendapati bahwa beberapa siswa dalam kelas sering datang terlambat dan jarang mengerjakan tugas. Saat Anda berdiskusi dengan kepala sekolah, beliau menyarankan untuk memberikan sanksi tegas agar siswa lebih disiplin. Berarti yang pertama langkahnya adalah teman-teman pahami dulu masalah apa yang ada di soal SCT nanti. Karena SCT itu lebih kepada pemecahan masalahnya. Nah, di sini lihat, namun Anda menyadari bahwa pendekatan ini bisa berdampak pada motivasi siswa. Ini adalah korelasi bagaimana cara dampak ini, si motivasi belajar ini naik terhadap treatment yang kita akan berikan kepada siswa tersebut. Tapi di sininya harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi dan berjiwa wirausaha. Teman-teman lihat dulu, kalau misalnya ada soal-soal panjang-panjang seperti ini, teman-teman lihat di mana letak bisa kita ambil benang merah. Benang merah itu adalah masalah yang ada di kelas tersebut. Di sini beberapa siswa. Kalau beberapa siswa berarti tidak seluruhan, 1, 2, 3 seperti itu. Sering datang terlambat dan dia bukan satu siswa, beberapa berarti banyak ya. Dan jarang mengerjakan tugas. Bagaimana supaya dampak motivasinya itu meningkat? Yang pertama, option A, saya akan mengajak siswa berdiskusi secara terbuka untuk memahami alasan mereka terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian bersama-sama mencari solusi yang dapat meningkatkan kedisiplinan tanpa mengurangi motivasi belajar mereka. Di sini sudah bagus teman-teman, treatmentnya sudah mengajak siswa untuk berdiskusi. Nah, kita coba keep dulu ya. Kita lanjut ke option B. Nah, di option B teman-teman dilihat, saya akan mengimplementasikan program BK nih untuk siswa yang sering terlambat dan jarang mengerjakan tugas dengan tujuan membantu mereka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, berarti kan BK ya, yang A itu diskusi, yang B itu adalah BK. Sekarang yang C, saya akan melibatkan orang tua siswa dalam mencari solusi atas masalah kedisiplinannya. Berarti treatment yang C itu melibatkan orang tua siswa. Yang D, saya akan memberikan siswa kesempatan untuk berkontribusi dalam menyusun aturan kelas yang lebih adil dan transparan sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas aturan tersebut. Berarti treatment D itu adalah malah merangkul si siswa tersebut untuk sama-sama membuat aturan di dalam kelas sehingga dia itu punya beban tanggung jawab karena dia juga menyusun. Nah, ini bagus nih teman-teman, option D. Yang E, saya akan mengembangkan kegiatan wirausaha di kelas seperti pengolahan kantin, proyek kelas untuk melatih siswa dalam hal disiplinan. Nah, kita coba lihat kunci jawabannya yang mana di antara A sampai dengan E. Jadi pasti jawaban tepat adalah yang A ya teman-teman. Kenapa? Karena opsi paling ideal yang kita harus junjung itu adalah nilai-nilai Pancasilanya. Di mana? Nih di sini, terutama musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan berdiskusi, guru menghargai pendapat siswa, menunjukkan sikap empati dan mendorong kolaborasi dalam mencari solusinya. Nah, ini mencerminkan etika profesinya. Jadi kita lihat lagi ya. Nih, pertama adalah saya akan mengajak siswa untuk berdiskusi. Ini musyawarah mufakat. Ini salah satu nilai Pancasila ya teman-teman ya.
Nah, di sini adalah berdiskusi. Berdiskusi itu memberikan bagaimana cara yang tepat sehingga si siswa tersebut tidak sering bolos lagi, bahkan dia tidak terlambat sampai dengan teman-teman semua itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu option jawaban yang tepat adalah option A. Nah, kita coba lihat ya ke dimensi yang lainnya nih. Di sini teman-teman, soal yang kedua masih tentang dimensi nilai Pancasila etika profesi ya. Kita coba dalami lagi soalnya. Anda adalah seorang guru yang juga menjadi koordinator program kewirausahaan di sekolah. Salah satu siswa Anda memiliki ide untuk memulai usaha kecil di sekolah. Namun idenya masih belum matang dan memerlukan bimbingan lebih lanjut. Di sisi lain Anda juga memiliki tanggung jawab mengajar di kelas yang membutuhkan perhatian penuh. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Apakah yang A akan mewujudkan pertemuan khusus untuk siswa di luar jam pelajaran untuk membahas ide usahanya secara mendalam, atau yang B, saya akan mendorong siswa tersebut untuk berdiskusi dengan teman-temannya terlebih dahulu agar idenya lebih matang sebelum dibawa kepada saya, atau C, saya akan melibatkan siswa lain yang mengikuti nih di sini adanya yang mengikuti dan memiliki minat dalam kewirausahaan. D, saya akan mengintegrasikan ide usaha tersebut ke dalam pelajaran kelas. Ini bagus teman-teman, option D nih. Langsung masuk di pelajaran kelas. Kenapa? Karena di option D ini teman-teman langsung bisa mengetahui bahwa kewirausahaan itu bagian atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada. Opsi ini tuh paling ideal karena memungkinkan siswa mengembangkan ide usahanya sambil tetap fokus nih teman-teman pada kegiatan belajar di kelas. Dengan cara ini, guru dapat membimbing seluruh kelas dan memastikan bahwa pembelajaran itu relevan, terintegrasi dengan proyek kewirausahaan. Jadi opsi yang paling tepat adalah option D, seperti itu ya. Nah, ini pembahasan secara menyeluruhnya. Nah, kita jadi pertanyaan, kenapa kok nggak yang E ya? Nah, kita coba lihat ya. Yang E ini, saya akan menyarankan siswa untuk mengikuti program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, apalagi ini eksternal. Jadi terlalu jauh. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Coba kita ke dimensi lain teman-teman, tentang pengetahuan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Anda sebagai guru SD diminta untuk merancang tujuan pembelajaran bagi siswa kelas 3 SD misalkan, yang akan mempelajari tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kepala sekolah menekankan pentingnya mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila. Berarti ini yang akan kita garis bawahi adalah profil pelajar Pancasilanya. Untuk apa di sini? Merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terlihat teman-teman sini. Di sini harus menonjol profil pelajar Pancasilanya. Dalam cakupan apa? Ada cakupan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada opsinya yang A, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep kebersihan dan dampaknya terhadap kesehatan serta melakukan kegiatan membersihkan. Nah, coba yang B, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang menekankan pemahaman siswa tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, jadi option B itu lebih menekankan kepada siswanya. Yang C, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya, sehingga dengan cara membersihkan lingkungan sekolah secara berkala. Nah, yang D, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek kelompok. Nah, di sini bagus juga nih, di mana mereka membuat poster tentang pentingnya apa nih teman-teman? Tentang pentingnya menjaga kebersihan sambil mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang E, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk memahami konsep kebersihan melalui materi pelajaran dan mengadakan lomba kebersihan kelas untuk meningkatkan motivasi mereka. Nah, menurut teman-teman ini option yang paling tepat yang mana nih? Tentang membuat sebuah tujuan pembelajaran, tapi indikatornya tuh ada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga merujuk kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan teman-teman lihat ya, di sini silakan ada waktu teman-teman untuk menulis di catatannya, sehingga kita pengen tahu nih
dari sekian soal yang paling teman-teman bisa jawab itu berapa soal. Nah, jadi teman-teman semua, yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena ini ideal banget untuk menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu kegiatan. Misalkan, di sini ada kegiatan gotong royong secara berkala, memungkinkan siswa belajar secara langsung tentang pentingnya kebersihan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan peduli lingkungan, sekaligus memahami dampaknya terhadap kesehatan. Nah, ini mencerminkan bahwa pembelajaran itu yang holistik dari hulu ke hilir dan terintegrasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nih yang C, merumuskan tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah berkala, dan memberikan dampak nih teman-teman, penjelasan dampak positif tentang kebersihan terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Nah, kita coba lihat ke dimensi yang lain ya. Di sini tentang kemampuan menganalisis struktur dan alur materi ajar. Ini materi ajar ya teman-teman. Kita misalkan analoginya matematika kelas 4 ya. Anda sebagai guru di salah satu sekolah sedang merancang materi ajar untuk mata pelajaran matematika di kelas 4. Anda menyadari bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap konsep pecahan sangat beragam. Beberapa siswa sudah mahir sementara yang lain masih kesulitan. Bagaimana Anda akan menganalisis struktur dan alur materi ajar agar dapat merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa? Apakah yang A, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka, merancang pembelajaran sesuai untuk setiap kelompok, dan mengevaluasi kemajuan mereka dengan memberikan umpan balik? Atau B, saya akan memecah materi pecahan menjadi beberapa bagian kecil? Ini benar-benar harus kita selektif banget teman-teman kalau SCT itu berkaitan dengan dimensi struktur materi ajar. Jadi kita harus lihat banget mana yang memang bisa kita ambil, karena dia itu benar-benar bisa mencerminkan dimensi yang kita inginkan, seperti itu. Nah, yang C, saya akan memulai dengan penilaian awal, akan mengidentifikasi pemahaman siswa terhadap pecahan, kemudian merancang kegiatan. Ini bagus juga. Kemudian yang D, saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan, visualisasi, keterampilan. Ini berarti permainannya ya masuknya. Kemudian yang option E, saya akan menyederhanakan materi ajar agar dapat dipahami oleh semua siswa, memastikan bahwa seluruh siswa memiliki dasar yang kuat. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau baca soal ini, mau jawab, di pause dulu, stop dulu. Silakan teman-teman baca dan ditulis di buku catatan nanti, karena ini soalnya itu berlanjut ya. Jadi saya akan bahas banyak soal, jadi teman-teman gunakan satu buku untuk belajar ujian tulisnya, seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena apa? Mencakup analisis awal dengan mengelompokkan siswa. Nih teman-teman, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Ini sangat berdiferensiasi. Jadi ada yang namanya tes awal dulu untuk memilih mana yang sangat paham, dan belum paham, seperti itu. Jadi opsi yang tepat adalah yang A, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, serta penerapan dan evaluasi yang spesifik dengan memberikan umpan balik individu. Jadi yang tepat adalah yang A ya teman-teman, membuat pengelompokan dulu untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Karena di sini sudah ada kodenya teman-teman. Anda menyadari bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap konsep pecahan sangat beragam. Nah, di sini ada yang namanya sangat sudah mahir, sementara yang lain masih kesulitan. Berarti kita pengen tahu dulu siapa yang sudah mahir, kemudian sangat mahir, dan belum mahir, seperti itu. Oke. Jadi opsi jawabannya adalah yang A. Nah, kita coba lagi ke dimensi yang lain ya. Di sini ada dimensi pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan, memadukan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Di sini ada unsur teknologinya nih. Sebagai seorang guru, Anda diberi tugas untuk merancang pembelajaran tentang pemanasan global yang akan diikuti oleh siswa dari berbagai latar belakang. Anda diminta untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut terstruktur, berkesinambungan, dan memadukan materi ajar dengan pendekatan pedagogik serta teknologi yang relevan. Bagaimana Anda akan merancang pembelajaran ini? Apakah A, saya akan memulai dengan memberikan video dokumenter, atau B, saya akan merancang pembelajaran dengan memanfaatkan infografis,
atau C ya akan merancang rangkaian pembelajaran dimulai dengan kuliah online, ini video conference ya. Kemudian yang D, saya akan merancang pembelajaran yang terstruktur dengan menggabungkan video pembelajaran. Yang E, saya akan menyusun pembelajaran berbasis proyek di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat video edukasi tentang pemanasan global yang diunggah pada platform video sharing atau YouTube ya, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan teknologi nih, berarti kita harus pilih yang berkaitan dengan teknologi. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Lihat teman-teman, yang D. Saya akan merancang pembelajaran yang terstruktur dengan menggabungkan video pembelajaran, simulasi interaktif, dan penggunaan proyek di mana siswa membuat kampanye digital. Ini sudah ada kata digital dan dia kompleks, mau membuat video pembelajaran, kemudian dengan simulasi, sehingga kampanye ini dibuat menjadi lebih baik dan akhirnya bisa mengurangi dampak pemanasan global, seperti itu. Nah, option D ini adalah opsi yang paling tepat karena dia memiliki pendekatan pedagogik yang efektif dan struktur, sehingga berkesinambungan ya teman-teman. Kalau berkesinambungan itu secara berurut dan saling keterkaitan. Nah, siswa tidak hanya mempelajari konsep melalui video dan simulasi, tetapi juga menerapkannya dalam proyek yang berorientasi pada hasil. Diakhiri dengan presentasi yang memastikan pemahaman itu lebih mendalam lagi. Nih, option D ini adalah terakhirnya adalah mempresentasikan di kelas atau memulai melalui platform online. Jadi ini yang D ini lebih banyak kompleksitasnya atau lebih banyak positifnya daripada option-option yang lainnya, seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi ya teman-teman di dimensi yang lainnya. Nah, ini tentang pelaksanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Di sini ada soalnya, Anda mengajar di sebuah kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Salah satu siswa di kelas Anda mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena merasa cemas dan tidak nyaman. Berarti posisi masalahnya adalah siswa tersebut merasa cemas dan tidak nyaman di lingkungan kelasnya. Bagi guru, bagaimana teman-teman melaksanakan pembelajaran yang bersifat pada siswa sehingga lingkungan ini aman dan nyaman untuk siswa tersebut. Nah, yang A, saya akan memulai dengan mengadakan sesi diskusi kelas untuk membahas perasaan dan pengalaman siswa, mendorong saling menghargai di antara siswa. Yang B, saya akan menata ulang ruang kelas agar lebih nyaman dan mengurangi tekanan. Yang C, saya akan mengatur pembelajaran dalam kelompok kecil. Nah, berarti di setiap option ada treatmentnya masing-masing. Ini bagus teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar, itu semua optionnya itu dibuat positif supaya tidak terlihat option jawaban yang langsung kita pilih, sehingga kita tuh punya berpikir kritis. Nah teman-teman kalau misalkan ingin masuk di dalam grup UTBK kami untuk belajar ujian tulis tentang esai, kemudian PCK dan SCT, teman-teman tinggal ini aja ya, chat aja ya ke admin nih. Ini ada di atas nih, silakan. Nah, saya akan mengadakan kegiatan ice breaking di awal pembelajaran untuk menciptakan suasana yang kondusif atau lebih santai. Berarti yang E, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyusun tugas dan metode pengajaran. Teman-teman bisa baca dari awal sampai akhir, silakan di stop dan tulis di buku jawaban apa ya teman-teman ya, sebelum saya berikan kunci jawabannya. Sudah teman-teman? Nah, coba kita lihat ya. Opsi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Opsi ini adalah yang paling tepat. Kenapa? Bisa menggabungkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan. Membagi siswa dalam kelompok kecil memungkinkan pengawasan lebih dekat. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat yang C ya. Nih, saya akan mengatur pembelajaran dalam kelompok kecil untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan, serta menciptakan rutinitas kelas yang terstruktur untuk memberikan rasa aman dan konsisten. Berarti di sini dalam kelompok kecil itu misalkan ada 20 dibuat 4, berarti 5 kelompok. Satu kelompoknya berjumlah 4 anggota. Nih, jadi alasannya adalah untuk menggabungkan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik sehingga perhatiannya terkhusus kepada siswa tersebut, seperti itu. Itu dimensi untuk memecahkan soal-soal bersifat dengan berpusat pada peserta didik ya. Nah, coba kita dimensi lainnya tentang mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman semua? Anda baru saja menyelesaikan satu unit pembelajaran tentang hidup sehat yang mencakup topik tentang kebersihan pribadi. Pentingnya olahraga dan gizi seimbang. Anda juga menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya masih kesulitan memahami konsep-konsep tersebut.
Bagaimana Anda akan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan agar sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kurikulum? Apakah A, saya akan mengadakan tes formatif tambahan nih untuk mengevaluasi pemahaman. Nah, kalau misalkan dimensi ini berkaitan dengan penilaian ya teman-teman. Di sini topiknya tentang hidup sehat. Nih, tentang hidup sehat. Di sini masalahnya adalah Anda menyadari bahwa beberapa siswa lagi nih, beberapa tampaknya masih kesulitan memahami konsep-konsep tersebut. Nah, berarti ada kesulitannya nih. Bagaimana cara mengevaluasinya yang telah dilakukan agar sesuai dengan perkembangan peserta didik di kurikulum tersebut. Yang B, saya akan melakukan observasi lebih mendalam terhadap siswa selama kegiatan kelas. Ini bagus nih, serta meminta mereka untuk menyusun jurnal harian tentang kebiasaan. Berarti yang B itu bermula pada yang namanya rutinitas keseharian ya teman-teman ya. Tapi ya belum tentu ini jawaban yang paling tepat. Yang A juga udah dimana tes formatif tambahan untuk mengevaluasi. Kemudian yang C, saya akan mengadakan sesi refleksi bersama siswa. Yang D, saya akan mengadakan sesi tanya jawab. Yang E, saya akan merancang kegiatan pembelajaran ulang. Berarti ini diulang ya. Nah, yang option E tidak akan kita pilih karena ini bukan rancangan penilaian yang terbaik. Karena kalau misalkan beberapa siswa itu enggak semua, kecuali kalau misalkan di sini Anda menyadari seluruh siswa, baru dia pembelajaran ulang seperti itu. Nah, opsi yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Opsi ini adalah yang paling tepat, menggunakan tes formatif sebagai alat evaluasi yang memungkinkan guru mendapatkan gambaran yang akurat tentang pemahaman siswa. Selalu diingat teman-teman, tes formatif itu adalah tes perbaikan pembelajaran pada saat perbaikan pembelajaran tersebut, pada saat pembelajaran dilakukan pada hari itu. Nah, hasil dari tes ini dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pengajaran, memastikan bahwa pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan siswa dan standar kurikulum. Jadi yang akan kita pilih adalah option A. Saya akan mengadakan tes formatif tambahan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Kemudian menganalisis hasilnya untuk menyesuaikan strategi pengajaran yang efektif. Jadi option A adalah option yang paling bagus dari option yang lainnya. Oke, nah coba kita lihat lagi ya, masih ada dimensi apa nih. Nah, ini ada dimensi melakukan refleksi secara komprehensif. Nah, di sini kontennya tentang pedagogik juga ada, teknologi ada, tentang perencanaan pembelajaran pun ada. Nah, setelah lihat ya teman-teman ya. Setelah menyelesaikan unit pembelajaran tentang sistem peredaran darah manusia, Anda merasa perlu untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Anda ingin melakukan refleksi secara komprehensif, mencakup aspek konten, pedagogi, dan teknologi. Bagaimana Anda akan melakukan refleksi tersebut? Ini lebih pada refleksi. Dari awal sudah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, ini baru refleksi. Nah, apakah saya akan mengkaji ulang materi ajar? Apakah saya akan melakukan analisis mendalam terhadap aktivitas pembelajaran? Kalau yang namanya refleksi, teman-teman, itu kata kuncinya adalah menganalisis secara mendalam. Nah, jadi option B ini adalah opsi yang paling kuat sebagai kandidat jawaban di soal yang dimensi refleksi ini. Nah, lihat teman-teman yang C ya. Saya akan menilai efektivitas pembelajaran dengan membandingkan hasil penilaian. Hanya dibandingkan ya, mana yang sudah bisa, mana yang belum bisa. Yang D, saya akan menyusun laporan refleksi yang mencakup analisis mendalam tentang konten metodologi. Yang E, saya akan mengadakan sesi diskusi dengan siswa dan kolega untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Jadi opsi yang tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Di sini adalah mendalam. Jadi mendalam itu lebih kepada bukan kontemporer, lebih kepada memikirkan lebih lanjut lagi apa yang harus saya lakukan. Makanya di sini analisis mendalam itu sebagai tonggak atau kata kunci daripada refleksi tersebut. Termasuk dari rekan sejawat masukannya itu kan sarannya, memberikan pandangan, itu termasuk ke dalam analisis mendalam tentang refleksinya. Jadi option B adalah option yang paling tepat sebagai option jawaban di soal tentang refleksi ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Masih ada nggak nih? Oh, masih ada. Dimensi pengembangan diri. Berarti tadi udah semua ya, dari awal membuat materi ajar, tujuan pembelajaran, materi ajar, kegiatan, penilaian, refleksi. Nah, sekarang bagian terakhir adalah pengembangan diri. Sebagai guru yang berkomitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, Anda menyadari bahwa pentingnya memperbarui keterampilan, atau ini tuh lebih kepada soal yang upgrade diri. Nah, jadi opsi yang paling tepat yang mana nih?
Saya akan mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan secara rutin. Saya akan aktif terlibat dalam komunitas profesional. Saya akan menyusun rencana pengembangan pribadi dalam mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang D, saya akan melibatkan teman-teman? Diri dalam penelitian pendidikan. Baik dengan melakukan studi kasus di kelas saya atau berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menemukan metode pengajaran baru. Yang E, saya akan memperluas jaringan profesional dengan bergabungkan dalam organisasi baru. Nah, di dalam option jawaban ini kita akan pilih teman-teman satu yang bisa mengupgrading diri, maupun dengan seminar, workshop dan lain sebagainya. Karena di sini berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Saya akan mengikuti pelatihan dan seminar karena itu untuk melakukan upgrading diri di dalam persoalan pengembangan diri. Nah, opsi ini adalah yang paling tepat karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, dan literatur terbaru. Mengaplikasikan strategi yang dipelajari dalam kelas membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan mencerminkan komitmen. Nah, ini lebih kepada soal-soal yang berkaitan dengan ini teman-teman, berkaitan dengan pengembangan diri seperti itu. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, ini belum saya edit nih yang ini, tapi ini adalah konsep jawaban tentang pengembangan diri seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau soal-soal kita, nanti kita di soal ya, dan kita menggunakan metode yang berbeda supaya teman-teman bisa jawab soal dengan cepat, tepat, dan teman-teman insya Allah lulus di Cerdik 2024 ini. Silakan teman-teman untuk chat ya, WA admin ya, di 087723317506, chat aja pengen masuk pendampingan ujian tulis seperti itu. Oke, teman-teman terima kasih ya. Nanti kita akan lanjut lagi di kesempatan selanjutnya dan video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan konten soal yang lainnya tentang pendampingan PPG yang lainnya. Jangan lupa dibagikan juga ke teman yang lainnya, mudah-mudahan menjadi amal ajar untuk kita semua dan memudahkan kita jadi lulus di Cerdik 2024 ini. Terima kasih teman-teman semua ya, dadah.